Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial e-book statistik 1000 halaman tentang aplikasi SPSS. Pembahasan kali ini berkaitan dengan analisis jalur. Analisis jalur adalah perluasan dari analisis regresi linear berganda. Analisis ini dikembangkan untuk menguji serangkaian persamaan regresi dari sejumlah variabel bebas yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, yang sebelumnya telah dispesifikasikan dengan benar oleh peneliti. Langkah awal dari dalam analisis jalur itu adalah menspesifikasikan konsep keterkaitan pengaruh atau kausal antar variabel penelitian yang dibentuk di dalam diagram jalur. Jenis variabel di dalam analisis jalur disebut variabel eksogen atau variabel X, ya, variabel eksogen atau variabel yang mempengaruhi variabel endogen. Variabel endogen adalah variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variabel eksogen. Kemudian ada dua estimasi di dalam analisis jalur, bisa menggunakan OLS atau ordinary square atau maximum likelihood. Analisis jalur, penaksirnya tadi kami sebutkan bahwa bisa menggunakan OLS dan di SPSS itu menggunakan penaksir OLS. Dapat diestimasi dengan teknik regresi hierarki ya, regresi sekuensial dari sejumlah jalur yang dihipotesiskan. Hasil estimasi selanjutnya diketahui jalur variabel eksogen terhadap variabel endogen yang signifikan dan tidak signifikan. Dan langkah akhir di dalam analisis jalur dengan SPSS itu adalah menguji kecocokan model dengan membandingkan antara model lengkap awal dengan model trimming, model yang telah mengeluarkan variabel yang tidak signifikan. Ya, karena di dalam SPSS analisis jalur menggunakan penaksir OLS, ordinary square, maka harus memenuhi asumsi di dalam OLS, yaitu linearity, tidak ada multicollinearity, tidak ada heteroskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi. Artinya bahwa asumsi analisis jalur menggunakan SPSS adalah asumsi yang sama seperti analisis regresi ya, bahwa penaksirnya adalah OLS, sama seperti analisis regresi linear berganda. Oleh karena itu, maka linearity, normality, multicollinearity, heteroskedastisitas, dan autokorelasinya perlu diperiksa. Pengaruh antar variabel dimaknai sebagai koefisien regresi yang dibakukan di dalam SPSS nanti di dalam kolom beta. Ini adalah contoh penelitian kita ya tentang pengaruh antar variabel ya. Dari pengaruh antar variabel yang telah dispesifikasikan dalam diagram jalur ini, kemudian kita bentuk di dalam persamaan matematikanya ya. Di bawah persamaan matematikanya bisa kita lihat bahwa yang pertama adalah harga dipengaruhi oleh kualitas produk dan kesan. Nah, ini adalah persamaan matematika yang pertama. Kemudian yang kedua, kepuasan itu dipengaruhi oleh variabel apa saja? Oleh kualitas, kesan, dan harga. Dan terakhir, loyalitas itu dipengaruhi oleh kesan dan kepuasan. Nah, ini dia persamaan matematikanya. Nanti ini adalah hasil akhirnya. Pertama kita langsung buka ini. Ini adalah raw data rata-rata dari variabel kualitas, kesan, harga, kepuasan, dan loyalitas. Langkah pertama adalah yang pertama adalah analisis regresi kualitas dan kesan terhadap harga. Ya, kualitas dan kesan terhadap harga. Maka kita masukkan analyze, kemudian regression, kemudian harga sebagai dependent, kemudian kualitas dengan kesan sebagai variabel independen. Ya, pertama ini, kemudian kita lihat asumsi-asumsi harus kita periksa satu persatu. Ya, normal. Kemudian statistik periksa collinearity, ya. Kemudian Durbin Watson juga harus kita periksa. Kemudian klik. Sebelum analisis ini asumsi pertama kita normality dari. Nah, ini sudah berbentuk distribusi normal. Kita lihat normal PP plot regression of standardized. Ini juga sekitar garis melintang menunjukkan asumsi error terpenuhi. Kemudian
kita periksa di plot data. Ya, plot data ini bersifat acak, ya, tidak membentuk pola tertentu, berarti asumsi heteroskedastisitas, homoskedastisitas terpenuhi, tidak ada variance error yang bersifat heteroskedastisitas. Asumsi homoskedastisitas atau variance error bersifat konstan terpenuhi. Kemudian untuk multicollinearity kita periksa di sini, ya, lebih kecil dari 10 mengindikasikan tidak multicollinear. Ini sudah kita pastikan ini multicollinear. Kemudian autokorelasi kita periksa di sini di statistik Durbin-Watson 2,20. Ini adalah nilai statistik Durbin-Watson. Lihat statistik Durbin-Watson ini untuk memudahkannya di Excel, ya. Nilainya adalah 2,02, ya. Berdasarkan statistik Durbin-Watson untuk N100 dan K2, K-nya itu adalah banyaknya variabel independen, yaitu di sini kesan dengan kualitas, berarti K-nya 2, diperoleh Durbin-Watson lowernya 1,634 dan Durbin-Watson uppernya 1,715, ya. Bapak Ibu semua tinggal dilihat di dalam tabel Durbin-Watson. Kemudian bila kita plot, ya, 2,02 ini terletak antara DU sampai 4 min DU, mengindikasikan bahwa tidak ada autokorelasi, ya. Berarti asumsi bahwa tidak ada autokorelasi di dalam model terpenuhi. Kembali lagi, bisa kita bahwa persamaan nomor 1 ini terpenuhi, Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah keempat asumsi di dalam analisis jalur ini terpenuhi, maka koefisien jalurnya diperoleh dari kolom ini. Ya, standardized koefisien beta ini adalah koefisien jalur, ya, 0,483, berarti pengaruh kualitas terhadap harga itu adalah 0,83 dan kemudian kesan 0,382. Nah, ini 483 dan 382, ya. Model persamaan jalur yang terbentuk adalah harga 0,483 ditambah dengan 0,382 dikalikan dengan kesan. Ya, kemudian persamaan yang kedua ini adalah model regresi yang mempengaruhi kepuasan. Ya, kepuasan dipengaruhi oleh kualitas, kesan, dan harga. Kita kembali ke SPSS, raw data, kemudian kita run lagi. Ya, model yang kedua. Ya, kita keluarkan harga kita masukkan di sini, dan kepuasan kita masukkan ke dependent. Ya, kita oke. Sama seperti yang pertama, distribusi error atau residual. Nah, ini sudah distribusi normal atau dalam bentuk ini regression, ya. Kita plot probability dari errornya seperti ini dan sudah terdistribusi sekitar garis melintang menunjukkan bahwa data error berdistribusi normal. Kemudian kita periksa heteroskedastisitas dengan metode plot seperti ini, ya, bahwa variance error bersifat konstan, maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi atau tidak ada heteroskedastisitas. Kemudian kita periksa di sini, ya, varian inflated factor untuk memeriksa multicollinearity di bawah 10, hasilnya kualitas, kesan, dan harga varian inflated faktornya di bawah 10 menunjukkan tidak ada multicollinear. Dan selanjutnya autokorelasi diperiksa Durbin-Watson di sini 1,958. 1,958 1,958 itu letaknya. Nah, di sini. Nah, ini adalah Durbin-Watson untuk N3, ya. N100 K-nya 3, 1,613. Kita ketik 1,613, ininya 1,736, ya. Ini untuk N3. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini antara DU sampai 4 min DU berarti tidak ada autokorelasi, ya, 1,958. Baik, Bapak Ibu kembali lagi ke SPSS. Bisa lihat di sini berarti hasilnya tidak ada autokorelasi. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, ini persamaan kedua saya sudah copy pastekan, bisa dilihat di sini. Berarti harga, ya, harga apakah signifikan terhadap kepuasan? Bisa dilihat di koefisien betanya di sini. Nah, ini adalah koefisien jalurnya. Ya, koefisien jalurnya di sini.
adalah standardized coefficient beta atau koefisien regresi yang tidak dibakukan. Kualitas memiliki pengaruh 0,425 dan signifikan. Kesan 0,78 tidak signifikan, signifikansinya lebih besar dari 0,05, dan harga memiliki pengaruh 0,295 dan signifikan. Oke, seperti ini. Ini pengaruh model yang kedua. Ya, model persamaannya adalah kepuasan kali harga. Dan ini persamaan yang ketiga bisa kita run dengan cara yang sama, ya. Dan standardized coefficient betanya ini adalah menunjukkan koefisien jalurnya di sini, standardized coefficient beta. Bisa dicoba oleh Bapak Ibu semua untuk persamaan yang ketiga. Setelah persamaan itu kita run semua, kemudian kita bentuk model lengkap seperti ini, koefisien jalur bersama T statistiknya dan beri tanda bintang untuk menyatakan signifikan. Ya, semua pengaruh antar variabel ini signifikan kecuali pengaruh kesan terhadap kepuasan ini tidak signifikan. Ya, pengaruhnya 0,078 ini tidak signifikan ya. Oke, kemudian setelah menghilangkan kesan terhadap kepuasan, kemudian kita run kembali model. Penelitian kita yang disebut sebagai model trimming. Jadi model dengan menghilangkan jalur pengaruh antar variabel yang tidak signifikan. Hasilnya seperti ini, ya. Ini menunjukkan pengaruh antar variabel tetap signifikan. Bagian akhir dari analisis regresi dari analisis jalur ini adalah melihat kecocokan model, ya. Dilihat dari R kuadrat M dari regresi lengkap, ya, model dengan regresi lengkap, jadi analisis jalur yang lengkap. Nah, ini dia model lengkapnya, dihitung nilai R square-nya, ya, R square 1, rumusnya 1 min R square model pertama, 1 min R square model kedua, dan 1 min R square model ketiga. Ya, diperoleh 0,9263. Kemudian kita menghitung juga analisis jalur R square-nya, ya, dari M. M ini sama dengan R square, ini model lengkap, M ini adalah model trimming, dengan cara menghilangkan koefisien jalur yang tidak signifikan. Lalu dihitung nilai statistik Q-nya. Ya, statistik Q itu 1 min R square model lengkap dikurangi dibagi 1 min R square model trimming, diperoleh 0,9932. Nah, menurut Schumacher dan Lomax dalam buku multivariat disebutkan di sana bahwa kecocokan model ini dilihat dari Q, ya, statistik Q ini. Apabila statistik Q ini mendekati 1, maka menunjukkan model kecocokan tinggi. Hasil dari contoh kita bisa dilihat bahwa statistik Q-nya cukup tinggi, yaitu 0,9932. Kemudian bagian akhir dari analisis jalur dengan SPSS itu adalah menguji kecocokan model dari statistik W, ya. Statistik W ini dirumuskan sebagai minus N min D ln Q. Ya, N ini adalah jumlah variabel 100, ya, dikurangi 1. Degree of freedom-nya adalah 1, kemudian ln 0,993 diperoleh 0,675, dan nilai chi-square tabel dengan degree of freedom 1 dengan alpha 5 adalah 3,84. Ya, karena nilai statistik W 0,675 lebih kecil dari 384, maka kita menerima H0, yang berarti bahwa data empiris cocok dengan model yang kita ajukan. Demikian Bapak Ibu tentang analisis jalur menggunakan SPSS. Apabila Bapak Ibu membutuhkan e-book 1000 halaman bisa menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.